Halo friends semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nono Trip. Pagi ini cuacanya cerah banget. Kita sudah berada di Kabupaten Klaten, sebuah kabupaten yang bertetanggaan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita pastinya mau naik kereta ya teman-teman, dari stasiun Klaten ini. Ya mau ngapain lagi kalau nggak naik kereta di stasiun gitu kan. Ya jarang-jarang kan ada YouTuber atau konten kreator bikin konten naik kereta api dari stasiun Klaten ini, yang ternyata stasiun Klaten ini tuh walaupun mungkin kelasnya kelas 1 ya, bukan stasiun besar ya, tapi ternyata bangunannya tuh klasik dan bagus gitu teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan naik kereta api dari stasiun Klaten menuju stasiun Bandung. Tapi kita nggak sampai di stasiun Bandungnya sih, di stasiun Kiara Condong aja. Nah, naik kereta apa yang pasti udah bisa ketebak. Dari thumbnailnya juga udah kelihatan, kita akan naik kereta api Pasundan, sebuah kereta api yang saya sendiri berjanji nggak pengen naik, tapi ternyata beberapa kali naik. Ya karena kontenable gitu ya teman-teman. Jadi kereta api Pasundan ini emang benar-benar luar biasa. Kayak gimana keluar biasaannya kereta api Pasundan ini kita akan bahas nanti di perjalanan. So ikuti terus perjalanan Nono Trip. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan naik kereta api Pasundan dari stasiun Klaten ya. Nah, berhubung kereta api Pasundan ini adalah salah satu kereta yang menurut saya ini red flag ya. Kenapa saya sebut red flag? Karena kereta api Pasundan ini harga tiketnya cukup mahal untuk kereta kelas ekonomi dengan konfigurasi seat 23, kursi tegak berhadapan-hadapan, adu dengkul teman-teman. Gak percaya? Nanti deh kita akan lihat interiornya kayak gimana ya. Tiketnya kita beli dadakan aja, langsung ke loket stasiun Klaten aja ya teman-teman. Karena saya yakin banget ini kereta api nggak akan penuh gitu ya. Apalagi ini puasa-puasa, walaupun ini weekend ya teman-teman. Tapi ya siapa sih yang mau naik kereta ini gitu kan. Ya kita mau masuk aja ke dalam stasiun Klaten. Kita beli tiketnya dulu di loket ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini penampakan stasiun Klaten ya teman-teman. Untuk pintu utamanya di bagian sini masih ada tulisan Klatennya. Ini masih klasik ya banget. Ini masih klasik banget ya teman-teman. Jadi bangunan utamanya masih utuh. Terus kemudian ya walaupun ada beberapa renovasi dikit-dikit gitu, tapi masih mempertahankan bangunan asli dari stasiun Klaten itu sendiri. Nah, salah satu renovasinya tuh itu teman-teman, ada kayak aksen kereta api gitu. Lucu sih. Cakep juga buat foto-foto gitu kan. Nah, terus juga di bagian depan sini tuh sudah tertata rapi banget ya teman-teman. Di bagian sana itu parkiran motor, terus di bagian sini ada parkiran mobil. Jadi mungkin masuknya lewat sini ya kali ya. Nah, lewat sini itu pintunya, terus masuk ke sini, area drop off-nya di sini, terus nanti keluarnya lewat sana kayak gitu teman-teman. Di sebelah sana ada ruang tunggu. Yang menarik itu ruang tunggunya ada lampu klasiknya gitu teman-teman, lampu jadul gitu loh. Jadi cakep. Kayak gitu. Yuk kita coba masuk ke dalam. Wah, nih teman-teman, menarik nih. Bunga melati negeriku kusuntingkan untuk Ibu Pertiwi. Ini kenangan uji coba pengoperasian jalur ganda Serowot Ketandan. Serowot Ketandan tuh ya kalau nggak salah Serowot itu sebelah baratnya Klaten, Ketandan itu sebelah timurnya Klaten gitu. Klaten 10 November 2001. Ini Direktur Teknik PT KAI Pak Insinyur Marsono Mulyo Diharjo. Kemudian ini pemimpin proyeknya. Keren banget nih. Jarang-jarang nih di stasiun ada kenang-kenangan kayak gini. Nih, masih beberapa beberapa aksen di stasiun itu masih baru. Beberapa aksen di stasiun itu masih original gitu ya teman-teman, walaupun ada beberapa renovasi gitu kan. Oke teman-teman, karena kita belum beli tiket, jadi kita beli tiket langsung ke loket aja ya. Yuk, loketnya sebelah sini teman-teman. Isi mas, mau ini loket kereta jarak jauh ya? Mau ke Bandung? Iya, hari ini ada apa aja? Yang Kiara Condong aja, atau Bandung Kota boleh deh kalau ada yang terdekat. Oh, Daya malam ya? Kalau yang siang ada apa kereta apa? Kiara Condong. Pasundan ya. Boleh deh itu aja. Nyampe Bandung, nyampe Kiara Condong jam berapa? Jam 7 malam. Malam ya. Ya udah itu aja nggak apa-apa. Harga tiketnya berapa?
Ekonomi itu ekonomi yang kayak gimana tuh Mas? Yang lama atau yang baru gitu rangkaiannya? Oh gitu. Oh. Bisa milih kursi kan? Minta di kursi kereta paling belakang ya Mas? Kereta berapa tuh paling belakang? Iya, 7. Yang deket jendela. Iya, nomor berapa tuh yang? Nomor besar aja deh yang deket toilet gitu, 21 atau 22 gitu. 230. Heeh. 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 Ya, 235 masih. Dihitung dulu ya. Ya. Oke. Makasih ya, Mas. Oke teman-teman, tiket sudah didapat, saatnya kita boarding ya teman-teman. Kita lewat sini boardingnya. Si Mas, Pasundan udah bisa masuk ya? Bisa. Oh ya, makasih. Mohon maaf Bapak Ya. Untuk nanti keretanya Pasundan di sini di jalur 1 Bapak ya. Siap. Sekitar 15 menit lagi silakan. Oke. Makasih banyak. Silakan. Bismillah, kita masuk. Ini penumpang Pasundan ini. Bukan, ini ada penumpang KRL juga lah. Wih. KRL tuh 923, 5 menit sebelum Pasundan. Mantap. Terus aku lupa, bentar lagi tuh ada Mataram masuk. Oh gitu. 9.14, tadi di layar monitornya si masnya itu kan layar boarding ada jam 9.14 Mataram. Kenapa kita nggak naik Mataram aja ya? Nah harusnya Pasundan 300.000 tuh kayak Mataram, nggak apa-apa. Oke, trip kali ini bersama Mas Adiasa. Iya. Tadi kita belum menyapa, tahu-tahu udah berkomentar aja tadi. Iya, karena kita naik Pasundan itu bukan cari kenyamanan, kita cari konten. Iya. Natural banget ya, bener-bener jujur gitu loh. Ya harus jujur lah. Ini nih bentar lagi akan ada kereta masuk. Harga tiketnya ya mirip-mirip lah, nggak beda jauh sama Pasundan sebenarnya. Padahal ke Jakarta ya? Ya? Ke Jakarta, jaraknya jauh, 300.000 harga tiketnya. Tapi New Gen, lo Pasundan, ya Pasundan Allah. harganya segitu. Ya setidaknya tuh dikasih New Gen yang modif gitu loh. Minimal kereta premium. Ya harusnya gitu sih. Iya. Tadi kan Mas Wisnu beli tiket secara langsung kan. Harga tiketnya cukup mahal toh. Iya. Terus Mas Wisnu tuh kayak iseng dia nanya, Mas kalau kereta Pasundan ekonominya kayak gimana? Ya Masnya pun yang loket mudengnya karena mungkin mereka mikir harga tiketnya udah mahal ya. Iya. Jadi dia bilang New Gen. Padahal salah. Iya kan? Kahuripan. Iya. Kahuripan yang tertukar Pasundan tuh. Oke teman-teman, yang akan datang ini adalah kereta api Mataram tujuan stasiun Gambir ya. Gambir ya, bener ya. Atau Pasar Senen, saya lupa tadi dengernya. Nih berhenti di jalur 1 nanti. Katanya dari sono tuh. Oh, ternyata kereta api Mataram udah new gen ya teman-teman. New generation. Ada 2 eksekutif dan sisanya ekonomi new generation. Oh, Pasar Senen. Ternyata Mataram itu Pasar Senen. Cakep ya. Aduh, coba kalau Pasundan pakai rangkaian kayak gini. Harga 235 oke banget sih. Oke teman-teman semuanya, jalur 1 sudah tersedia kereta api Mataram ya. Ini jurusan Jakarta Pasar Senen, udah menggunakan rangkaian New Generation. Saya merasa agak sedikit iri gitu ya teman-teman. Kereta api Mataram tuh bisa dibilang kereta masih baru, tapi udah dapat rangkaian baru pula gitu teman-teman. Sedangkan kereta api Pasundan yang udah melegenda
tarifnya udah non subsidi, udah harganya 200 ribuan ke atas, itu masih pakai rangkaian lama teman-teman. Ya coba kalau Pasundan rangkaiannya kayak gini, mau harga 235 pun dari Klaten menuju Bandung worth it sih. Cuman sayang Pasundan masih menggunakan rangkaian yang lama teman-teman. Ya kita akan lihat kayak gimana nanti perjalanannya. Tuh udah semboyan, panjang banget semboyannya. Ini kereta api Mataramnya berangkat nih teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kurang lebih seperti ini suasana di stasiun Klaten ya teman-teman. Sepi dan penumpangnya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak di Yogyakarta ya. Ya iyalah, masa dibandinginnya sama Yogyakarta. Ini stasiun Klaten, dan untuk lokasi stasiun Klaten itu bersebelahan dengan Jalan Lingkar Selatan ya teman-teman. Bukan Lingkar Selatan sih, lebih tepatnya Lingkar Klaten itu ya teman-teman. Tuh sebelah sana tuh jalan lingkarnya. Nah, kita kalau misalkan naik bis jurusan Solo Jogjaan gitu, dari Jogja ke Solo gitu, pasti lewat sini teman-teman, pasti lewat jalan lingkar ini. Karena di sebelah sana itu adalah Terminal Insinyur Soekarno. Nah biasanya bis-bis ATB atau Patas jurusan Surabaya atau jurusan Malang itu yang nggak masuk jalan tol itu lewatnya sini, pasti lewat sini teman-teman, kayak gitu. Dan bis-bis yang jurusan Jakarta pun yang dari Klaten yang mau ke arah Jakarta yang masuk tolnya tuh di Kertosuro tuh lewat sini juga gitu teman-teman. Oke teman-teman, udah ada pengumuman kalau kereta api Pasundannya mau masuk di jalur 1. Jadi kita mau siap-siap dulu ya teman-teman. Ya siap-siap perjalanan untuk kurang lebih 7 jam ke depan dari Klaten menuju Kiara Condong Bandung. Semangat. Oke teman-teman, kereta api Pasundannya udah ready di jalur 1. Jadi kita langsung menuju ke kereta kita ya. Karena kali ini saya akan naik di kereta ekonomi 7, yaitu kereta paling belakang teman-teman. Ya urutannya itu dari belakang, dari depan ya. Urutannya tuh dari depan, belakang lokomotif itu ekonomi 1 ya teman-teman. Jadi berurut ke belakang gitu, 1, 2, 3 terus sampai 7 ya. Nah ini dia kereta ekonomi 7 paling belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tada. Ini ada kerbau lagi tidur ya. Lah, ini Ada jamaah Al-Pasundinia. Ini orang berdua ngapain naik dari Klaten? Loh. Keretanya itu dari Surabaya, kenapa naiknya dari Klaten? Pertanyaannya ngapain full trip gitu loh. Iya. Kalau dari Surabaya mending naik Argo Wilis aja mas. Iyalah, kalau mau murah naik Harina pagi ya. Halo Pak Alip, Iya. sehat selalu. 320.000, 330.000. Putus jalurnya itu. Ya nggak apa-apa. Yang penting premium, enak. Ini hampir 300.000 kayak gini. Duduk. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk, udah. Kita Kata. ya namanya juga kereta red flag Pasundan ya, mau gimana lagi. By the way, kita berangkat dari stasiun Klaten ya teman-teman. Jam berapa ini? Nggak tahu, nggak lihat jam. Nah 9:28. Ini keretanya kosong banget, kita bisa main bola nih di sini teman-teman. Nah, kita berangkat. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di dalam kereta api Pasundan yang akan mengantarkan kita menuju ke stasiun Kiara Condong Kota Bandung. Beginilah penampakannya teman-teman kereta api Pasundan kosong.
siapa yang mau naik kereta ini teman-teman ya. Dan ya saking kosongnya kita bisa main bola di sini teman-teman, bisa main bola, bisa main kasti, bisa main apa namanya bulu tangkis kayak gitu-gitu. Ya karena kereta ini saya bilang mahal ya teman-teman, harga tiketnya 200. Hah? AC-nya kurang berasa. Iya ya, ya ampun. Ya karena harga tiket kereta api itu mahal ya teman-teman. 235.000 dapat kereta api dengan fasilitas seperti ini teman-teman. Kursi tegak, hadap-hadapan, adu dengkul, dan ya selayaknya kereta ekonomi PSO atau subsidi gitu ya teman-teman. Masih mending gitu kalau misalkan kereta PSO atau ya yang di lintas yang sama, Jogja atau Klaten ke Bandung itu KA Kahuripan lah ya. Kursinya kayak gini, interior kayak gini, fasilitas kayak gini, oke lah karena emang kereta PSO gitu kan, kereta subsidi, kita nggak bisa protes banyak gitu kan. Nah tapi ini non subsidi, ini komersil teman-teman, harganya 235.000 ya. Trip kali ini kita bertiga ya teman-teman. Ya. Ada Mas Adi, ada Pak Alip. Halo Pak Alip. Halo. Lama tak jumpa Pak Alip. Single fighter Surabaya, Bandung. Kita lama tidak berjumpa. Iya. Itu di Kahuripan ya. Iya, dan sekalinya berjumpa kok ya di Pasundan tuh Pak Alip. Berjumpa itu di Argo Wilis gitu loh, atau Ini di kita berjumpa di Kahuripan Oh ya bener Kahuripan. dengan harga 300.000. Ini nanti malam Kahuripan ini. Iya, ini Kahuripan yang kesiangan ini. Ya. Lah iya toh Pak, boyo lek ketemu mbek aku iki aja ning Pasundan ngono po. Ketemu ki ning Argo Wilis ta, panoramik po piye kan enda prestis-prestis ngono lho. Argo Wilis masih SSN di sana. Ayo, Lodaya lah paling enggak ya, Lodaya kan udah Yugen gitu lah. Pasundan ya opo sih Pak, Pak sampean ki. Lodaya sudah pernah. Nah, ya ora apa-apa kan durung ketemu sama kita. Ngetripe dhewe loh. Dewe. Iya, dia kalau kereta bagus, dia ini Pak, apa namanya? Naik sendiri kereta bagus. Giliran naik Pasundan ngajak kita. Gimana Iya, ini? parah Ah, ya apa sih Pak sampean ki. Saya sebenarnya kalau nggak diajak Pak Alip saya nggak mau naik kereta ini. Makanya. Kalau ada Lodaya, ada Malabar toh. Iya, saya juga sebenarnya agak males naik Pasundan. Kan ini apa namanya? Lagi bulan puasa, menguji mental, menguji kesabaran. 14 jam itu pendek lah. Ya Pak. sebenarnya bukan 14 jamnya Pak. Masalahnya itu ini kereta udah mahal, nggak enak gitu loh. Pak, 14 jam subsidi nggak apa-apa Pak aku. Iya. 96.000 lah Pasundan Lebaran. Oke Pak. Nggak apa-apa. Ya ini menguji kesabaran, menguji dompet juga. Kunci dompet. Loh Pak, aku mambengi wis Sari Indah mosok kate numpang enekan Oh meneh. iya, bagus kan itu kan menguji barat ke timur, timur ke barat lagi, luar biasa. Pokoknya lain apa-apa sama tanggung jawab loh Pak yo. Nggak ikut-ikut saya. Oke friends semuanya, saat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta ya. Jadi biasanya penumpang itu banyak yang naik dari Lempuyangan ini, ya kayak semacam titik pergantian pemain gitu. Kalau kita naik Kahuripan kan sebagai itu ya, banyak yang turun, banyak yang naik gitu kan. Nah tapi kita nggak tahu nih kalau untuk kereta api Pasundan ini kayak kira-kira kayak gimana gitu. Ini kita lihat penumpangnya tuh masih pada kosong gitu ya teman-teman. Tuh kursinya tuh masih pada kosong, penumpangnya belum pada keisi gitu kan. Nah, kita lihat nih di Lempuyangan ini kira-kira apakah terisi cukup banyak atau malah ya kayak gini-gini aja gitu kan teman-teman. Yuk. Kuda putih. Wih. Kita masuk stasiun Lempuyangan jalur 2. Oh kan jalur 2. Biasanya kereta api yang berhenti di stasiun Lempuyangan itu kalau nggak jalur 1 jalur 2. Tapi rata-rata jalur 2 sih teman-teman. Kalau jalur 2 ada isi baru masuk jalur 1. Kalau rangkaian panjang kayak Baru Malam Selatan itu biasanya jalur 3. Kayak Baru Malam mah bukan rangkaian panjang. Jayakarta yang rangkaian panjang tuh. Ada loh yang naik ternyata, Masya Allah. Ada loh yang naik, Masya Allah. Ada loh yang naik, Masya Allah. Ada loh yang naik, Masya Allah. Nggak dapat pintu, nggak dapat pintu, nggak dapat peron.
Nah, oke teman-teman, kurang lebih kayak gini suasana di stasiun Lempuyangan ya. Sepi. Biasanya kalau penumpangnya banyak itu masih pada berjubel gitu ya teman-teman, dan di dalam itu kelihatan banyak yang masih mempersiapkan diri untuk naik dan duduk di kursinya masing-masing gitu. Tapi ini kita bisa lihat sepi banget teman-teman. Di dalam juga kelihatannya nggak ada banyak aktivitas. Jadi ya bisa kita simpulkan untuk kereta api Pasundan ini hari ini penumpangnya sepi teman-teman. Ya begitulah. Ya masih ada banyak stasiun-stasiun berikutnya sih ya. Semoga ada apa ya, kesempatan atau masih ada harapan gitu ya teman-teman untuk nambah penumpang gitu, nambah poin lah istilahnya. Kayak gitu. Oke friends semuanya, kita diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Oke friends semuanya, alhamdulillah udah berangkat dari stasiun Lempuyangan. Pak, gimana Pak? Udah ada gejolak atau perasaan tertentu? Apa ya, saya sementara masih biasa saja. Karena masih dibilang masih awal ya. Masih awal. Tadi Ya berangkat separuh lah buat saya. Ya oke lah, masih energinya masih oke. Masih oke. Cuman nanti kalau sudah sampai di Tasik, sampai di Cipenir, udah mulai kerasa aura-aura puasanya, udah mulai lapar ya. Jadi ya udahlah, nanti kita nikmati perjalanannya sampai Bandung. Kita kan juga bakal disusul beberapa kereta, menjelang beberapa kereta ya. Itu aja lah pokoknya nanti. Oke teman-teman, saat ini kita akan melintas di Jembatan Kaliprogo. Jembatan Kaliprogo ini adalah batas wilayah dari Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo. Nah ini jembatannya teman-teman. Bener ya, Bantul Kulon Progo ya, bukan Sleman Kulon Progo ya. Yang tahu bisa komentar di bawah.
Oke, friends semuanya, kita udah sampai di stasiun Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Ini kita berhenti di jalur 4 ya teman-teman, karena kita bakalan diblong atau disusul sama kereta api Madiun Jaya. Nih stasiunnya sebelah sana sih sebenarnya tuh. Tapi yang plasmanya sebelah sini. Ini banyak balas-balas ya. Kalian yang nggak tahu apa itu balas, nah kayak gitu tuh, batu-batu tuh betul namanya balas. Tuh, alun-alun Kulon Progo. Berhenti. Krek. Oke friends semuanya, alhamdulillah kita udah sampai di stasiun Wates. Nah, kita berhenti di jalur 3 ya, ternyata bukan jalur 4, jalur 3 sebelah sini nih. Nah, ini nanti kita akan disusul kereta api Madiun Jaya teman-teman. Madiun Jayanya berlangsung di jalur 2 menuju ke arah Jakarta Pasar Senen. Malioboro Express dengan tujuan stasiun. Ini dia teman-teman kereta api Malioboro Express. Kereta api Malioboro Express ini ada 2 kelas ya. Yang pertama kelas eksekutif di bagian depan itu, yang model pesawat. Terus kemudian ada kelas ekonomi New Image tahun 2016. Nah di tengah-tengah kereta api eksekutif dan ekonomi New Image itu adalah kereta makan. Nih dia kereta makannya teman-teman. Kereta api Malioboro Express ini rutenya dari stasiun Purwokerto menuju stasiun Malang ya. Jadi lewat Jogja, terus kemudian Solo, Madiun, lalu Kertosono, Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang. Kayak gitu teman-teman. Mantap, ngebut. Oke teman-teman, barusan kereta api Madiun Jayanya berjalan langsung di stasiun Wates dengan bus gitu ya teman-teman. Beneran ngebut banget. Kayaknya dia kecepatannya maksimal ya, sekitar 100 atau mungkin 120 km per jam gitu. Kayaknya nggak mungkin deh kalau 120 km per jam lewat sini ya. Mungkin ya pokoknya kecepatannya tinggi aja gitu teman-teman. Kita bisa lihat tadi. Mantap. Oke friends semuanya, sambil nunggu kita review dulu kereta yang kita naiki ya. Kebetulan kita dapat nomor sarannya itu teman-teman, K30609BD. K3 itu adalah kereta ekonomi, 0 itu kereta yang ditarik lokomotif, 96 adalah tahun mulai dinasnya, 09 itu nomor absennya, BD di Pinduk Bandung. Jadi ini adalah kereta ekonomi ke-9 yang mulai dinasnya pada tahun 1996 teman-teman. Di Pinduknya BD Bandung. Nah mulai dinasnya ini teman-teman, MD ini mulai dinas tanggal 9 bulan 2 tahun 1996 kayak gitu. Ini ada P24, ada P48 tuh dan seterusnya. P itu kayak semacam perawatan gitu ya teman-teman. Perawatan terakhir itu tanggal 31 bulan 5 tahun 2024. Perawatannya akan datang itu tanggal 31 bulan 5 tahun 2026, masih tahun depan teman-teman. Kayak gitu. Berat kosongnya 35 ton atau 35.100 kg.
Oke teman-teman, surprisingly ternyata kereta api Pasundan ini udah naik taspat ya teman-teman, atau naik batas kecepatannya. Yang tadinya itu 90 km per jam itu sekarang jadi 95 km per jam nih teman-teman. Nih kita bisa lihat kecepatan sekarang itu 93 ya. Jadi udah di atasnya 90. Ini mantap banget nih. Ya, tapi sayangnya untuk jadwal perjalanan kereta api Pasundan ini belum berubah ya teman-teman. Jadi masih kayak yang sebelumnya gitu. Makanya dari kecepatan sampai 95 ini pasti nanti akan ada beberapa stasiun yang kita itu tibanya lebih awal kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, lepas dari stasiun Wates ini apa ya, auranya udah mulai ngantuk ya, karena ini udah siang-siang gitu, panas di luar tapi di dalamnya lumayan adem sebenarnya. Jadi ya bikin ngantuk gitu teman-teman. Nih kayaknya kita mau tidur dulu, mumpung keretanya sepi juga kan, jadi kita bisa rebahan full di kursi 3 ini ya, berasa naik sleeper gitu ya teman-teman. Ya kita tidur dulu, nanti barangkali habis stasiun Kroya aja kita bangun biar lebih fresh juga, karena momennya banyak sekali di setelah stasiun Kroya teman-teman. Mantap. Bosnya terpapar. A few moments later. Oke friends semuanya, alhamdulillah udah sampai di Sidareja, dan ternyata saya tidurnya cukup pulas ya. Tadi di Kroya sebenarnya kebangun, cuman agak males jadi lanjut tidur lagi. Bangun-bangun udah nyampe Sidareja. Begitu teman-teman. Di sini kita berhenti di jalur 3 dan kita akan dihajar dengan kereta api Malabar kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah sebut ya. Nanti kita akan lihat kira-kira yang menghajar kereta Pasundan ini apa. Yuk. Oke friends semuanya, di sebelah sini sudah ada kereta api Malabar pagi ya. Kereta api Malabar pagi ini relasinya dari Bandung menuju Malang, tapi keberangkatannya pagi. Jadi sehari ada 2 keberangkatan kereta api Malabar teman-teman, pagi sama malam. Nah kalau yang pagi ini menggunakan rangkaian kereta api Harina malam. Jadi rollingnya itu kereta api Harina reguler yang malam sampai Bandung, paginya jadi Malabar ini, Malabar pagi. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini POV dulu di kursi kereta ekonomi 7 ya. Ini karena kosong jadi kita bebas mau ngapain aja. Dan berhubung di luar panas kita tutup pakai tirai ya teman-teman. Ya biar adem, air AC-nya terjaga. Coba kalau New Gen itu kan kacanya udah pakai double glass, jadi dia bisa meredam panas dari luar.
belum lagi AC-nya sentral. Makanya kalau kereta new gen enak. Kalau yang kayak gini ada AC split, kacanya bukan double glass. Kalau AC-nya panas, ya di dalam makin panas, sauna jadinya. Kalau panas lebih dari sekian jam, uang kita kembali loh. Oh iya dah. Katanya gitu, ya nggak Pak? Kalau misalkan di AC, oh AC-nya mati. Tapi for informasi aja, kalau misalkan memang beneran terjadi AC-nya trouble atau apa gitu, jadi perjalanannya panas, kita bisa kembalikan uangnya sih. Sebenarnya ini udah ada trouble yang nggak beres-beres sih dari Pasundan. Apa? Kursinya nggak bisa reclining. Iya ya, padahal belakang kosong loh, harusnya bisa lah di reclining. Kereta premium aja bisa di reclining. Ini dihilangin bisa nggak? Jadi sleeper full tidur. Terus juga tirainya itu model yang kayak gini nih teman-teman tuh. Ini tuh rawan nyangkut ya. Saya kurang suka sih sebenarnya untuk tirai model kayak gini tuh. Ini kalau misalkan kita buka gini, nah ini tuh rawan nyangkut gitu. Dan gesekan besinya tuh nggak enak rasanya. Didengar itu kayak yang risih gitu. Ya kereta api tolonglah tirai jangan yang kayak gini gitu. Pakai yang rel biasa gitu loh. Kan enak tinggal srek gitu. Kalau gini kan jadi kurang nyaman sih. Oke friends semuanya, alhamdulillah kita udah sampai di Provinsi Jawa Barat. Nah tandanya itu kalau kita udah sampai di Stasiun Banjar teman-teman. Banjar ini adalah sebuah kota yang lokasinya itu berdekatan dengan batas wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Nah ini kebetulan kayaknya habis hujan ya teman-teman, jadi ada basah-basah gitu. Jadi lebih seger gitu teman-teman, nggak yang panas pengap gitu. Biasanya Banjar tuh kalau lagi panas banget. Ya begitulah teman-teman. Sip. Oke teman-teman, kalau kita sudah sampai di Stasiun Banjar nih rasanya tuh kayak wah bentar lagi nyampe Bandung gitu kan ya. Karena dari Banjar menuju Bandung itu rata-rata kereta api itu waktu tempuhnya sekitar 3 jam teman-teman. Rata-rata ya. Nah tapi beda dengan si kereta yang satu ini nih teman-teman. Kalau kita perhatikan kereta api Pasundan ini nanti setelah Stasiun Banjar tuh akan ada banyak sekali rintangan yang harus dihadapi teman-teman. Halo. So far so good? Atau so far away? Masih oke. Masih oke ya. Ini masih jam 2-an. Ya, 4,5 jam lagi lah sampai ke Banjar. Serius, pas setengah jam. 5 jam. 5 jam, Pak. Oh iya, 5 jam. Banjar ke sana tuh 4 jam 56 menit. Luar Jadi biasa. kalau misalkan digenapkan, iya kan? Ya. Di hitungan matematika itu tuh 5 jam. Ini kereta paling lama dari Banjar ke arah Kiara Condong. Kiara Condong loh, nggak sampai Bandung. Nah, Nanti lo. kalau dikirim rangkaiannya ke Bandung lebih lama lagi. Nambah 10 menit atau 15 menit lagi. Selesai turun penumpang dari jalur 1 Udah masuk kereta akal. api Pasundan tujuan akhir Kiara Condong persiapan diberangkatkan. Oke. Selamat jalan, selamat menikmati perjalanan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Tapi selalu berangkat dari Stasiun Banjar. Nggak bisa diturunin lagi tau? Nggak bisa. Udah matanya segini. Ya, Oke teman-teman, kita udah sampai di Stasiun Ciamis dengan ketinggian lebih dari 199 meter di atas permukaan laut. Yuk. Oke teman-teman, kita sudah tiba di Stasiun Ciamis dan ternyata udah ditungguin dengan kereta api Pasundan dari arah Kiara Condong menuju Stasiun Surabaya Gubeng ya. Ini ternyata tadi tuh si Pasundan ini berhenti di Singamuka kayaknya, terus dia masuk. Tungguin kita masuk dulu baru dia bisa masuk. Ini yang satu kereta yang kita naikin udah tiba di Ciamis, nanti sampai Kiara Condong jam 7 malam. Nah, teman-teman bisa bayangin ini kereta api Pasundan arah ke Surabaya
jam segini baru nyampe Ciamis. Surabaya masih jauh. Nyampe Surabaya mau jam berapa? Jam 1. Kalau lihat jadwal sih tengah malam ya. Gila ya. Ini aja berangkatnya kesiangan nggak sih? Iya, jam 11. Jam 11 sekarang. Sama-sama ngenes lagi. Ya. Sama-sama mahal, sama-sama nggak enak. Refleks. Ya, sejenis soalnya. Sejenis. Ini kahuripan komersil ya teman-teman. Kahuripan komersil. Saatnya Pasundan ganti rangkaian. Oke teman-teman, di sebelah sini adalah kereta api Pasundan. Sesama kereta api Pasundan dan sama-sama kereta Red Flag ya teman-teman. Kenapa Red Flag? Harganya mahal, fasilitasnya sama kayak kereta PSO. Nah, dear PT Kereta Api, tolong segera ganti rangkaian KA Pasundan. Jangan menzolimi penumpang dengan cara seperti ini ya. Jadi please banget ini mah. Berasa di prank nggak sih? Apalagi yang mau mudik lebaran ya. Iya, mudik lebaran. Ekspektasinya tinggi. Ekspektasinya tinggi, harganya 300.000. Wah, ini new generation nih. Taunya yang datang dieng kayak gini. Aroma Pasundan sih banget sih. Oke teman-teman, setelah kereta api Pasundan jurusan Surabaya diberangkatkan, sekarang kita berangkat dari stasiun Ciamis. Dadah stasiun Ciamis, terima kasih telah mempertemukan kami dengan Pasundan. Ya Allah, ya Allah. Oke friends semuanya, sebenarnya saya agak males sih toilet inspection di kereta api Pasundan ini. Karena pasti tampilannya bakalan ya gitu-gitu aja gitu ya. Dan ya seperti inilah toiletnya kereta ekonomi ya teman-teman. Ada kaca, ada wastafel di situ. Dan ini kayak modelnya belum dimodif sama sekali ya. Malah yang kayak waktu itu kita pernah naik Kahuripan tuh malah lebih bagus yang itu daripada yang ini. Tapi ya sudahlah, toh ini juga bakalan jadi kereta api Kahuripan. Ya oke lah, so far toiletnya bersih. Yang penting airnya juga, stok airnya nggak habis. Banyak stok airnya. Sip. No word CC, nggak bisa berkata-kata. Ya, tidak bisa berkata-kata kalau sama Pasundan ini. Ya, kalau saya penumpang awam gitu ya, jarang naik kereta. Ekspektasi itu waduh 300.000 harga tiketnya udah mahal nih, pasti keretanya bagus. Ya ternyata lokal jarak jauh. Kalau Mas Wisnu berarti lebih familiar dengan Doho apabila di Kediri kan? Ya. Doho untuk 12 jam perjalanan berapa sih tiketnya? 18.000 ya Pak ya? 30. 30 ya? 30.000 itu full dari Surabaya ke Surabaya lagi ngantong gitu. 12 jam. Ini 14 jam 300.000. Apa yang bisa dibanggakan? Memang ini sih apa namanya, kita itu harus menerapkan don't rich people difficult, jangan kayak orang susah. Harganya itu naik sedikit 50.000 udah dapat Malabar, udah dapat Lodaya yang ibaratnya udah searah dengan laju kereta, terus kita ibaratnya dapat AC yang lebih dingin dan segala macam.
Iya, ini udah dapat kereta tuh AC-nya setengah panas. Ini di bagian depan di sana, di tempat duduk kita, AC-nya tuh anget, di sini dingin. Tadi saya udah komplain ke konekturnya, oh monggo Pak, silahkan cari tempat duduk yang kira-kira enak, nyaman, dingin AC-nya. Karena tidak ada penyelesaian yang didinginin juga gitu loh di area sana. Kalau didinginin lagi, AC-nya bocor. Memang udah nggak layak untuk kereta komersil ini tuh. Kalau kereta subsidi kayak Erlangga, Kahuripan, ya nggak apa-apa lah, saya tahu diri. Tapi kan ini kereta komersil, kereta yang dijalankan untuk nyari cuan gitu loh. Angkutan lebaran posisinya paling tinggi lagi. Iya. Penumpang terbanyak loh. Iya. Kan merasa di-prank kan, penumpangnya kasihan banget. Bentar lagi kita mau lewat jembatan Cirahong. Semuanya, saat lagi kita akan tiba di stasiun Tasikmalaya, di mana ini adalah sebuah pemberhentian yang cukup lama, di mana ini adalah sebuah momen yang cukup epik menurut saya, karena kereta api Pasundan berhentinya lama banget di stasiun Tasikmalaya ini, karena harus menunggu bersilang dengan kereta api Pangandaran dan juga disusul kereta api Malabar, teman-teman. Aduh, udah mah berangkatnya lebih awal 1,5 jam, kena susul juga di stasiun Tasikmalaya. Udah gitu nyampe Bandungnya selisih 1 jam lebih lagi. Nggak ngerti lagi pokoknya sama kereta satu ini. Oke, friends semuanya, alhamdulillah kita udah sampai di stasiun Tasikmalaya. Di sini ternyata udah ada kereta api Pangandaran yang udah standby ya, teman-teman. Kirain itu Pangandarannya belum datang gitu, ternyata udah datang. Nah, ini mau diberangkatin dulu nih kereta Pangandarannya, jadi kita mesti minggir dulu. Oke teman-teman semuanya, begitu kita tiba di stasiun Tasikmalaya, kereta api Pangandaran jurusan stasiun Banjar ini diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya ya teman-teman. Nah pas kita datang ternyata si Pangandarannya ini udah ready, udah standby di jalur nomor 2. Makanya begitu kita datang, kereta api Pangandarannya langsung berangkat lagi di jalur 2. Dan habis ini kita harus menunggu kereta api Malabar berangkat duluan nih teman-teman. Jadi kita disusul kereta api Malabar di stasiun Tasikmalaya ini. Oke friends semuanya, karena waktu tunggu kita cukup lama di sini, jadi kita manfaatkan untuk sholat dulu ya teman-teman. Untuk musolanya berada di sebelah sini nih. Ini ada tempat wudhu, musolanya ada di dalam. Jadi posisinya di sebelah sana, sebelah barat ya kalau nggak salah. Itu dekatnya toilet. Kalau toilet kan di ini nih, toilet wanita, toilet pria itu masuk sana. Nah ini sebelahnya sini ada musola. Kita mau sholat dulu di sini teman-teman. Bangunan utamanya di sebelah sini. Kayak gitu teman-teman.
Oke friends semuanya, jadi inilah dia lokomotif yang berdinas pada KA Pasundan kali ini ya teman-teman, menggunakan lokomotif dengan nomor seri CC203 9814. Ini adalah lokomotif seri CC203 yang mulai dinas pada tahun 1998 dan ini adalah lokomotif ke-14 ya teman-teman. Di poin 2 SDT itu Sidotopo. Yang belum tahu Sidotopo itu tempatnya di Surabaya teman-teman. Nah ini kereta kita menunggu kereta api Malabar Pagi yang akan masuk di stasiun Tasikmalaya, dan nantinya kereta api Malabar Pagi itu akan berangkat duluan nih teman-teman. Kita disusul kereta api Malabar Pagi di stasiun Tasikmalaya ini. Gokil nggak tuh? Oke friends semuanya, kereta api Malabar Pagi udah datang dan masuk di jalur 2 stasiun Tasikmalaya. Nah, menariknya nih teman-teman, kita bisa lihat penumpang kereta api Malabar ini banyak banget yang naik di stasiun Tasikmalaya ini, karena mereka memanfaatkan tarif khusus dari Tasikmalaya menuju Bandung ya teman-teman. Nah, menariknya kereta api Malabar kelas premium dengan kereta api Pasundan itu tarif khususnya sama teman-teman, yaitu berapa ya, sekitar 90.000 kalau nggak salah atau 105.000, saya lupa. Tarif khusus berapa sih? Tarif khusus ke Bandung berapa? 90 apa ya? Iya kayaknya 90.000 kalau nggak 100 gitu. Nah ini epic juga nih kalau di sebelahin kayak gini. Iya. Yang satu ekonomi seat 23, yang satu premium. Harganya sama, mending udah naik premium Malabar aja. Kecuali kalau Malabarnya udah habis, terpaksa pilih Pasundan. Kayak gitu teman-teman. Mas, Keburu dibuka buka puasa. Siap. Semangat, semangat. Oke teman-teman, sinyal udah hijau, pertanda kereta api Malabar siap berangkat dari stasiun Tasikmalaya. Nih keretanya udah ready di jalur 2, mau siap diberangkatkan nih teman-teman. Ya, menyisakan kereta api Pasundan sendirian di stasiun Tasikmalaya. Ini kan ditaruhnya di jalur yang pojok tuh. Ini itu lokonya lagi nangis di pojokan ini tadi. Setengah jam udah jalan-jalan ya. Mana bentar lagi disusul lagi. Sepetak doang. Ya gimana? Kereta api Pasundan walaupun kereta komersil, tapi kastanya jauh di bawah Malabar sama Argo Wilis. Nama doang komersil. Iya, kastanya rendah. Kastanya rendah. Oke, friends semuanya, akhirnya 30 menit berlalu di stasiun Tasikmalaya. Kereta api Pasundan diberangkatkan lagi dari stasiun Tasikmalaya, teman-teman. Dan sesaat lagi kita akan tiba di stasiun ini yang masih ada satu cobaan lagi, masih ada satu ujian lagi, yaitu di blong atau disusul atau dihajar kereta api Argo Wilis. Nih Malabar Pagi sama Argo Wilis itu emang kejar-kejar gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kereta di depannya kena susul Malabar Pagi, udah pasti Argo Wilis ikut nyusul juga gitu teman-teman. Iya.
satu nasib sama kereta Serayu yang ada di depan. Oh ya? Iya. Serayu harus diajar juga tapi disilang, bukan disusul. Bukan disusul sih, tapi disilang. Tapi Serayu dia aman, dia nggak kena susul Malabar sama Wilis, udah lepas duluan dia. Iya, nanti kita masih ada cobaan lagi disilang sama Serayu. Kita kalah. Oh Sama, ya kita kalah sama Serayu. Ditambah lagi kita kalah sama Turangga. Kalau kalah sama Turangga, oke, Turangga kasihnya tinggi. Serayu Pak, PSO Pak. Subsidi. Subsidi hilang. Harusnya subsidi yang belok itu. Ini malah kita yang belok. Sabar. Emang juga iya. puasa. Namanya ketika teman-teman mudik dengan kereta api Pasundan itu sama dengan menguji kesabaran, iman dan hati. Betul sekali. Friends semuanya, kita udah sampai di stasiun Indihiyang. Di sini kereta api Pasundan ditunggu. Di sini kereta api Pasundan disusul dengan kereta api Argo Wilis, kereta api Raja Selatan ya teman-teman. Kereta api paling mahal di lintas Surabaya Gubeng Bandung via Yogyakarta. Tapi sebenarnya mau Surabaya Bandung yang paling mahal tetap Argo Wilis sih ya. Karena mau lewat utara pun juga lebih mahalan Wilis daripada Harina kayak gitu teman-teman. Yolah. Kita harus ngalah dengan kereta 800.000. Enggak sih, 750. Ya kan kalau lebaran 800 Pak. Ais, ya sudahlah. Oke friends semuanya, akhirnya kita berangkat lagi dari stasiun Indihiyang, kota Tasikmalaya. Nah, ini kita masih ada 2 ujian lagi, yaitu di stasiun Ciawi dan stasiun Nagreg. Tapi itu nanti sih, kita menikmati dulu perjalanannya. Kita masih dapat pemandangan sore, masih agak terang di Leles. Wah, cocok. Obat pelipur lara itu. Dada-dada siapa? Nggak tahu ya, nanting urusan. Mulai merasakan kebosanan. Kereta kok nggak nyampe-nyampe ini. Iya. Ini kalau Malabar udah nyampe mana? Jamnya Udah berangkat Cipendei kalau Malabar. Iya. Pak, gak komentar. Kita ketemu lo di Tasik lo. Nonton reels makanan aja sambil nunggu ya 2 jam lagi lah. Astaga. Nanti di Cipendei kita hunting mencari takjil. Oke, friends semuanya, kita udah sampai di stasiun Ciawi. Stasiun Ciawi ini masih masuk dalam Kabupaten Tasikmalaya ya. Di sini kita berhenti di jalur 1 karena kita akan bersilang dengan kereta api Serayu Pagi. Kereta api Serayu Pagi dari stasiun Pasar Senen, Jakarta menuju stasiun Purwokerto via Banjar, Tasikmalaya, Kroya. Nggak urut stasiunnya. Ya, nasib kereta api Pasundan harus mengalah dengan kereta api Serayu ya teman-teman. Kita harus belok di jalur 1 dan nanti kereta api Serayunya harus berjalan langsung di stasiun Ciawi di jalur 2.
friends semuanya, alhamdulillah kita udah sampai di stasiun Cipende, Kabupaten Garut. Di sini kereta api Pasundan berhenti cukup lama ya teman-teman, karena ada proses pengecekan rangkaian dan juga pengisian air untuk kebutuhan toilet. Ya, sekarang udah mulai agak gelap ya teman-teman, karena memang mendung sih, tapi emang jam sore ya teman-teman nyampe sini tuh. Dari Cipende ke Bandung ini masih kurang lebih berapa ya, 2 jam lagi kalau nggak salah, atau ya kurang lebih 2 jam sih dari Cipende ke Bandung ke Kiara Condong. Karena nanti kita di stasiun Nagrek bakalan disilang lagi sama kereta api Turangga. Oke teman-teman, kita berangkat dari stasiun Cipendui. Tadi berhentinya cukup lama di sini, saking lamanya sampai bisa belanja nih teman-teman, beli takjil. Nah, ini sponsor by Mas Adi. Thank you. Wow, ramai. Ya Allah. Banyak yang ngabuburit ya? Iya, banyak yang ngabuburit. Oke teman-teman, kita udah tiba di stasiun Cibatu, Kabupaten Garut ya. Di sini kereta api Pasundan berhenti di jalur nomor 2 di spur lurus alias nggak belok, karena di sini nggak ada persilangan apa-apa. Kalaupun ada persilangan paling juga beloknya di jalur 3 ya teman-teman. Di jalur 1 ini biasanya buat kereta-kereta yang menuju ke arah Garut kota, sebelah sana tuh. Nah ini jalur yang ini nih biasanya, yang sebelah kanan ini yang menuju ke arah Garut kota, kayak gitu teman-teman. Di bagian sini ada 1 unit lokomotif ya teman-teman, dan lokomotif ini tuh berfungsi sebagai lokomotif posko. Nanti kalau misalkan terjadi kendala di kereta api yang sedang melintas, misalkan keretanya nggak kuat nanjak atau selip gitu, si lokomotif posko ini yang akan membantu kereta tersebut untuk melintas di jalur yang cukup terjal di lintas Cibatu ke arah sana teman-teman. Ini kan Cibatu ke arah Bandung itu kan nanjak ya teman-teman. Cibatu, Leles, Nagrek itu nanjak. Nanti dari Nagrek baru dia turun, gitu. Ini tanjakannya cukup ekstrim, jadi perlu 1 unit lokomotif posko ini untuk berjaga-jaga, istilahnya kayak gitu. Ya semoga kita nggak selip ya teman-teman, karena kalau selip pasti akan lebih lama lagi waktu tempuhnya. Kayak gitu. Oke friends semuanya, kita udah sampai di stasiun Leles, dimana stasiun Leles ini lokasinya berdekatan dengan jalan raya, bukan jalan raya provinsi sih, lebih tepatnya jalan raya kabupaten atau mungkin jalan raya provinsi, yaitu yang menghubungkan kota Bandung dengan kota Garut ya teman-teman. Nah di sini kereta api Pasundan ternyata berhenti, ya ngecer ya ternyata. Cibatu berhenti, Leles berhenti, nanti bentar lagi Nagrek berhenti pula. Ya suasana di stasiun Leles sore hari ini tuh terpantau gerimis ya teman-teman.
Semoga nanti nggak ada kendala ketika melintas di tanjakan sebelah sana. Nah, di stasiun Leles ini menariknya teman-teman, kita bisa melihat jalur kereta api di perbukitan sana. Cuman harus di zoom sih, harus di zoom dan harus presisi gitu zoomnya. Jadi kita bisa melihat si kereta yang akan memasuki stasiun Leles ini dari arah Bandung, di atas bukit sana itu tuh teman-teman. Nah, cuman kalau kayak gini nggak kelihatan sih. Ya sudah. Oke friends semuanya, alhamdulillah sekarang jam 18:10. Nah, tepat azan maghrib nih, saatnya kita menunaikan ibadah berbuka puasa ya. Alhamdulillah, masya Allah. Kita udah sampai di stasiun Nagrek. Di sini kita bakalan bersilang dengan kereta api Turangga dari stasiun Bandung tujuan stasiun Surabaya Gubeng. Sambil nunggu kita mau buka puasa dulu ya, batalin puasa dulu. Yuk. Masya Allah, alhamdulillah. Buka puasa dulu. Lapar guys. Lapar guys dari tadi. Terangganya udah mulai. Oke friends semuanya, barusan kita diberangkatkan dari stasiun Nagrek dan kita udah bersilang dengan kereta api Turangga. Yang artinya itu adalah ujian terakhir kita naik kereta api Pasundan ini teman-teman. Ya, walaupun naik kereta api Pasundan ini menurut saya cukup seru karena rame-rame ya teman-teman, tapi tetap aja kereta api Pasundan ini buat saya sangat tidak recommended. Ini kereta red flag. Karena apa? Kita membayar kereta api Pasundan ini harga tiketnya itu cukup mahal teman-teman. Kita bisa lihat untuk harga tiket dari Klaten menuju Kiara Condong Bandung itu 235.000. Dan kita dapat fasilitas yang seperti ini. Sama persis dengan kereta api Kauripan yang notabene kereta api Kauripan itu bersubsidi dengan harga tiket Rp80.000 aja. Dan fasilitasnya sama persis, ya emang rangkaiannya sama. Nah, terus selain itu yang bikin saya ngecap
kereta api Pasundan ini nggak worth it banget adalah waktu tempuhnya teman-teman. Kereta api Pasundan ini dari Klaten menuju Kiara Condong itu sekitar 9 jam lebih, hampir 10 jam teman-teman, bayangin. Sedangkan kalau kereta api Kahuripan yang harga tiketnya udah jelas pakai subsidi cuma 80.000, itu waktu tempuhnya cuma 7 jam aja. Aduh, itu gimana nih menurut kalian? Buat saya udah nggak bisa berkata-kata lagi sama kereta api Pasundan ini. Intinya buat kalian yang mau naik kereta api Pasundan ini, coba pikir-pikir ulang dulu apa yang bikin kalian pengen naik kereta api Pasundan ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan kereta lain di lintas Klaten, Solo, atau Jogja menuju Bandung, ada banyak sekali kereta api yang bisa kita pilih teman-teman. Mau yang harga paling mahal, ada kereta api Argo Wilis, waktu tempuhnya jelas paling cepat. Terus di bawahnya lagi ada kereta api Turangga 11-12 dengan kereta api Argo Wilis. Di bawahnya lagi ada kereta api Malabar dan di bawahnya lagi ada kereta api Mutiara Selatan, dan di bawahnya lagi ada kereta api Malabar. Dari kereta api Argo Wilis, Turangga, Mutiara Selatan, dan juga Malabar itu menggunakan rangkaian stainless steel teman-teman. Udah pasti lebih nyaman, jauh lebih nyaman dibandingkan dengan kereta api Pasundan yang seperti ini. Nah, ada lagi yang paling nyaman itu adalah kereta api Lodaya, yang faktanya harga tiketnya itu selisih hanya berapa ya? Nggak sampai ratusan ribu kok. Itu udah dapat rangkaian kereta api New Generation dan jauh lebih nyaman dibandingkan kereta api Pasundan ini. Oke, itu kalau kita head to head dengan sesama kereta komersil ya. Kereta Pasundan ini udah pasti paling jeblok itu. Yang fatalnya lagi ketika kita head to head dengan sesama kelas ekonomi seat 23, yaitu dengan kereta api Kahuripan, dari segi harga sama waktu tempuh udah kalah. Pasundan ini udah nggak worth it, nggak layak untuk dipilih. Dan sepertinya kalau misalkan mau naik Pasundan ini mungkin lebih ke emang nggak ada pilihan lain, atau emang yang tersedia cuman kereta api Pasundan ini. Jadi kayak ya mau gimana lagi, adanya ini gitu kan. Ya, buat PT Kereta Api, saya berharap banget kereta api Pasundan ini rangkaiannya bisa dirubah menjadi yang lebih baik, minimal kereta stainless steel, atau kalau enggak kereta new generation yang modifan lah gitu. Itu akan jadi lebih worth it lagi, walaupun dengan harga tiket yang mungkin lebih tinggi gitu ya dibandingkan kereta PSO gitu. Katakanlah di harga 230 ribuan untuk lintas Solo, Jogja menuju Bandung dengan rangkaian New Generation Modif pun itu sangat worth it, itu menurut saya. Tapi kalau misalkan masih menggunakan rangkaian seperti ini, ya saya nggak bisa komentar lebih. Ya gitu teman-teman, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Oke, kali ini kita akan coba tanya-tanya ke peserta lain, ada Mas Adi sama Pak Alip, kayak kira-kira gimana tanggapan mereka. Yuk. Kereta api Pasundan mau dilihat dari segi manapun, saya tidak bisa melihat worth it-nya sebelah mana gitu loh. Satu-satunya yang saya suka dari Pasundan karena berhenti di Ranca Ekek, udah. Itu doang. Aksesibilitas saya jadi lebih mudah karena dekat dengan rumah. Tapi apabila melihat dari segi harga tiket, waktu tempuh, fasilitas yang kita dapat, ini benar-benar udah masuk akal banget sih. Harga tiketnya terbilang tinggi, tapi dengan fasilitas yang ala kadarnya, seperti kereta lokal, seperti kereta bersubsidi. Kereta api Pasundan ini rollingan dengan kereta api Kahuripan. Kalau dengan nama Pasundan harganya 290.000, tapi kalau dengan nama Kahuripan harganya 84.000. Ya teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendirilah ya. Ya pada intinya kalau kereta api Pasundan nggak bisa dibilang worth it sih sebelum digantikan dengan armada yang lebih bagus. Minimal kereta premium atau lebih bagus lagi kereta new generation. Entah itu yang modifikasi, entah itu yang stainless steel terbaru. Ya semoga nanti PT KAI tidak selalu berlindung di balik rolling rangkaian ya. Karena di balik rolling rangkaian ada penumpang yang tidak peduli akan hal itu sih. Mungkin itu aja teman-teman. Setelah menempuh 14 jam karena saya dari Surabaya ya, full trip, akhirnya kita finish di Bandung dengan merasakan kereta api komersial yang rasanya subsidi banget. Karena ini nggak ada bedanya sama 100% sama, tapi harganya jauh berbeda, langit dan bumi lah ibaratnya. Di kereta api Kahuripan yang modelnya seperti ini dari Kiara Condong ke Blitar itu harganya nggak sampai 100.000. Ini harganya 3 kali lipatnya, Surabaya ke Bandung, perjalanannya 14 jam. Ya seperti kata Mas Wisnu lah, siapa yang mau naik kereta ini gitu loh. Terbukti dari kereta ekonomi 7 yang isinya bisa dihitung jari 5 orang doang dari Surabaya sampai ke Bandung. Ya semoga nanti
PT Kereta Api ya sebagai operator bisa memperhatikan hal-hal yang seperti ini ya, karena Pasundan ini juga dulunya merupakan kereta api favorit dan ya di-upgrade lah armadanya ke new generation atau minimal yang modifikasi lah, kan kita banyak lah yang modelnya seperti itu. Dan semoga kereta-kereta lainnya yang mungkin harganya sudah cukup naik agak tinggi bisa berubah menjadi new generation yang lainnya atau kereta api. Oh ya, seperti kereta api Mataram aja yang harganya sudah mencapai 300.000 itu bisa sama seperti kereta api Majapahit atau kereta api Jayabaya lah atau Dharma Wangsa lah seperti itu. Oke, begitu Mas Wisnu. Oke friends semuanya, kita mau berhenti di stasiun Rancaikek. Ini Mas Adi mau berpisah nih. By the way, akhirnya perjalanan yang menyiksa ini harus saya diakhiri. Kalian masih tambah 15 menit. Sayang sekali capnya tidak tertulis. Tidak apa-apa. Yang penting saya sudah naik. Yang penting momennya saya dapat. Daripada naik dari Surabaya, mahal tapi tidak nyaman. Thank you. Oke, thank you Mas Wisnu. Ada yang turun. Wih, banyak yang ada yang turun juga ternyata. Nggak banyak wong penumpangnya City. Iya sih. Mantap. Hah? Ada, tapi yaudah tak jalan duluan ya. Siap. Oke friends semuanya, alhamdulillah akhirnya tuntas juga naik kereta api Pasundan ini. Dari Klaten menuju Kiara Condong itu waktu tempuhnya sekitar 9 jam lebih lah, pokoknya hampir 10 jam gitu teman-teman. Rasanya tuh gregetan gitu ya sama kereta api Pasundan ini itu. Ya gimana ya, harga komersil, fasilitas subsidi, tapi waktu tempuh lebih lama dari subsidi. Ya siapa yang mau naik kereta Pasundan gitu loh. Mantap, bentar lagi kita mau nyampe di stasiun Kiara Condong, jadi kita mau siap-siap dulu. Terpantau di ekonomi 7, tinggal kita berdua ya penumpangnya. Itu yang paling belakang ada bapak petugas, tinggal saya sama Pak Alip. Eksklusif banget ya hari ini. Dua pejuang terakhir. Ini malah full trip ini. Kalau dicek kira-kira yang full trip naik Pasundan selain jenengan siapa Pak? Gak ono kata Pak yo. Gak tahu, yang depan-depan kayaknya ada. Oh gitu. Tapi ya slow juga naik Pasundan. Namanya juga orang Kuto Jaya Selatan. Oke friends semuanya, alhamdulillah udah tiba di stasiun Kiara Condong. Mantap. Pak, semangat Pak. Oke friends semuanya, terima kasih sudah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentari video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dukung terus Menurut dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan terus upload setiap minggunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye bye.